Jemaat Maha Tuhan, besar dan ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu menuntun dengan firman-Nya. Dan kini kita akan dituntun dengan firman yang akan menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 19 sampai 25 Maret 2023 dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Sebelum membaca dan merenungkan, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan roh-Mu supaya kami mengerti apa kehendak-Mu melalui firman, dan beri hati yang rela kepada kami supaya ketika firman diberitakan kami akan melakukan itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Firman kekuatan kami. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Begini dikatakan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, penginjil sinoptis Matius, Markus, Lukas memberitakan kisah penangkapan Yesus terjadi pada waktu malam ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Ia berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Markus 14 ayat 36. Dalam kemanusiaan Yesus, ia sangat takut seperti mau mati rasanya. Ia makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Markus 14 ayat 34, Lukas 22 ayat 44. Ini gambaran penderitaan yang amat berat, melampaui batas kekuatan kemampuan manusia. Yesus menghendaki kalau boleh cawan penderitaan itu lalu daripadanya. Tapi dia lebih taat pada kehendak Bapa. Makanya Yesus menyerahkan diri kepada serombongan orang yang membawa pedang dan pentung yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 43 bacaan kita. Dengan tanda yang diberitahukan Yudas kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ayat 44. Pengkhianatan Yudas ditandai dengan ciuman. Ciuman yang biasanya merupakan tanda hormat, tanda persahabatan,
kini berubah menjadi tanda dari pengkhianatan. Ketika Yudas bertemu dengan Yesus, Yudas maju dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Ayat 45. Rabi dalam bahasa Ibrani Rav berarti besar, dipakai sebagai tanda penghormatan. Dengan mulut Yudas menghormati Yesus, tapi dalam tindakan dia mengkhianati Yesus dengan ciuman. Para prajurit langsung menangkap Yesus. Ayat 46. Penangkapan itu disertai dengan insiden salah seorang murid Yesus menghunus pedang dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 47. Markus tidak mencatat siapa murid itu dan siapa hamba imam besar itu. Tapi penginjil Yohanes memberitahukan bahwa murid itu adalah Simon Petrus dan hamba itu bernama Malkus. Yohanes 18 ayat 10. Markus juga tidak memberitahukan bagaimana kelanjutan kejadian ketika Simon Petrus menetakkan telinga hamba imam besar sehingga putus. Tapi penginjil Lukas memberitahukan bahwa Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkan. Lukas 22 ayat 51. Kemudian Yesus memberi penekanan bahwa dia bukanlah penjahat, bukan penyamun, sehingga sekelompok prajurit harus datang menangkapnya dengan persenjataan yang lengkap. Ayat 48. Padahal Yesus Kristus setiap hari ada di tengah-tengah mereka di bait Allah untuk mengajar mereka. Namun semua itu terjadi untuk menggenapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci. Ayat 49. Melihat sang guru telah ditangkap, para murid mengamankan dan menyelamatkan diri masing-masing. Mereka meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Ayat 50. Kesetiaan kepada Yesus sirna ketika menghadapi ancaman. Seorang muda yang mengikuti Yesus ketika mendapat ancaman para prajurit akan menangkapnya. Dia melepaskan kain lenan penutup badannya dan lari dalam keadaan telanjang. Ayat 51 dan 52. Ini gambaran para murid dan umat yang tidak bersedia menanggung penderitaan karena mengikut Yesus. Mereka lari dan meninggalkan Yesus. Markus hendak menegaskan bahwa tidak ada seorang murid dan umat pun yang tinggal bersama Yesus. Semua lari meninggalkannya karena memang hanya Yesuslah yang harus menanggung cawan penderitaan, cawan murka Allah atas dosa manusia. Jemaat Maha Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini kita diingatkan dan dikuatkan agar di tengah penderitaan dan kesengsaraan hidup tetap berserah dan taat kepada kehendak dan rencana Allah. Tidak menjauhkan dan melarikan diri dari Tuhan. Itulah yang hendak dibuktikan dalam menghayati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Yang kedua, iman kepada Yesus Kristus jangan sampai dikhianati seperti Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Yesus dengan ciuman. Ciuman adalah tanda kedekatan, keakraban, kekeluargaan, tanda persahabatan. Tapi di balik itu ada pengkhianatan. Yudas menghargai, menghormati Yesus Kristus dengan sapaan Rabi. Ini tanda penghormatan, tapi tindakannya mengkhianati Yesus. Sebagai orang percaya, didapati ada yang memuji, menghormati dan memuliakan Tuhan dengan bibir, dengan mulut,
tapi dalam tindakan mengkhianati Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan jabatan, kedudukan, pangkat, kekayaan, pasangan hidup. Terkadang iman kepada Yesus Kristus jadi taruhan, iman dikorbankan. Ini adalah pengkhianatan kepada Yesus Kristus. Karena itu kita diajak agar milikilah iman yang kokoh teguh kepada Yesus Kristus. Tidak akan terkhianati oleh apapun dan oleh siapapun. Godaan dan penderitaan apapun, bersama Yesus kita pasti dikuatkan dan dimenangkan. Itulah karya kemenangan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia datang untuk menggenapi rencana Allah bagi dunia. Dia harus sengsara, menderita, mati tapi bangkit untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan kita. Karena itu kita diajak di penghayatan Minggu Sengsara Kristus ini, kiranya keteguhan iman kita kepada Dia akan tetap dibuktikan. Kita tidak akan mengkhianati Dia. Apapun yang kita alami, kita tetap memiliki iman yang kokoh kuat kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua. Apalagi sebagai pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Dan biar kebenaran firman ini ada kuasa yang menguatkan kami, menguatkan semua orang dimanapun berada. Supaya kami tetap memiliki iman yang kokoh teguh kepada Yesus. Kami tidak akan mengkhianati Yesus apapun yang kami alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu jaga dan lindungi kami. Biar Engkau terus tuntun kami, supaya kami hidup dari dan di dalam kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan akan terus menjaga, memelihara, dan memberkati, serta menyelamatkan saudara, kini dan seterusnya. Amin. Trims.